Siti Raihan Hadijah. Dan saya Destia Syati. Kami dari kelas 11 akuntansi 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengelolaan kartu utang dan tentang tata cara membuat kartu utang. Pengelolaan kartu utang yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Pertama, pengertian utang. Utang menurut akuntansi didefinisikan sebagai pengorbanan manfaat ekonomi di masa yang akan datang, yang mungkin terjadi akibat kewajiban suatu badan usaha pada masa kini untuk mentransfer aktiva atau menyediakan jasa pada badan usaha lain di masa yang akan datang sebagai akibat transaksi atau kejadian di masa lalu. Kedua, kriteria utang, yaitu jumlah nominalnya jelas, pihak penerimaannya jelas, dan berdasarkan transaksi yang telah terjadi di masa lalu. Artinya, utang tersebut timbul akibat transaksi dan kesepakatan legal yang telah terjadi. Oke, saya akan melanjutkan, yaitu ketiga, kartu utang. Kartu utang adalah salah satu sarana untuk mencatat adanya mutasi utang secara terperinci pada tiap-tiap kreditur. Dokumen transaksi yang diperlukan dalam pengelolaan kartu utang adalah: 1. Faktur yang diterima dari kreditur. 2. Memo yang diterima dari kreditur. Dan yang ketiga, bukti pengeluaran kas untuk pembayaran utang. Keempat, tugas bagian kartu utang. Tugas utama bagian kartu utang adalah mencatat jumlah yang terutang sebagai akibat transaksi pembelian kredit serta memeriksa apakah pembayaran tidak melebihi jumlah utang yang dibayar dan apakah pembayaran dilakukan tepat pada tanggal jatuh tempo. Lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana tata cara pembuatan kartu utang. Jadi, sebelum kalian membuat kartu utang, yang pertama kalian harus membuat 3 jurnal terlebih dahulu, yaitu yang pertama, jurnal pembelian. Jurnal pembelian tersendiri yaitu berisi transaksi atau informasi tentang pembelian yang terjadi di suatu perusahaan, yang digunakan suatu perusahaan untuk mencatat informasi atau transaksi tentang sebuah pembelian format. Formatnya tersedia yaitu yang sudah kami perlihatkan di atas Sini ya. Yaitu bagaimana format kolom yang bisa kalian buat jurnal pembelian sebelum pada kartu utang tersebut. Nah, yang kedua itu ada jurnal pengeluaran. Jurnal pengeluaran tersendiri yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi pengeluaran uang tunai, seperti yang sudah kami perlihatkan di atas ini. Format-formatnya yaitu ada tanggal, bukti, terus dibayarkan kepada. Nah, dibayarkan perusahaan mana? Nah, seperti PT Adi Prima, PT Lestari dan lain-lain. Nah, seperti itu dan lain-lain. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ada debit untuk utang dagang dan juga kredit untuk potongan pembelian dan utang dagang. Nah, sekilas tentang penjelasan jurnal pengeluaran. Ketiga, jurnal umum. Nah, jurnal umum tersendiri merupakan sebuah jurnal yang dimanfaatkan untuk mencatat sebagai transaksi yang tidak dapat dicatat dalam jurnal khusus. Jadi jurnal yang sebelumnya sudah kami jelaskan, yaitu jurnal pembelian dan juga jurnal pengeluaran itu termasuk ke dalam jurnal khusus. Jurnal umum ini tidak termasuk ke jurnal khusus. Jadi transaksi-transaksi yang tidak dapat dimasukkan ke jurnal khusus, kalian dapat masukkan ke jurnal umum. Jurnal umum tersendiri itu format-formatnya bisa kalian lihat di gambar yang sudah disediakan di atas. Formatnya yang pertama adalah ada tanggal, bukti, ada akun, debit dan kredit. Nah, jadi itu ya pembahasan singkat penjelasan tentang apa itu jurnal umum dan bagaimana jurnal umum dan formatnya. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.